yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat yang ke-15. Berkata seperti ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Bapak Ibu Saudara, panggilan Tuhan. Renungan saya pagi ini berjudul panggilan Tuhan. Banyak orang menganggap, menerima, merasa, mengejar untuk menjadi orang yang dipanggil oleh Tuhan. Karena konsep kebanyakan orang yang dipanggil oleh Tuhan itu adalah panggilan secara pribadi untuk dipakai olehnya. Tidak salah. Ada banyak orang merasa bahwa panggilan Tuhan adalah panggilan Allah kepada seseorang untuk dipakai menjadi hamba Tuhan, yang dilengkapi dengan belajar sekolah kitab, lalu mengikuti praktek demi praktek, lalu ditakbirkan menjadi seorang pendeta. Kalau boleh, karena panggilan daripada Tuhan, pendeta itu adalah pendeta yang disertai oleh Tuhan, dipakai olehnya dengan karunia-karunia secara khusus dan secara mutlak dapat dialami olehnya. Sehingga tidak jarang kita mengenal orang demikian adalah menjadi hamba Tuhan yang terkenal secara pribadi. Sehingga kemana-mana yang dikenal adalah dirinya, dia adalah hamba Tuhan yang kaliber dunia atau kaliber Indonesia atau hanya lokal saja. Penyertaan Tuhan begitu hebat, sehingga manakala orang yang hebat tersebut dipanggil dan mengadakan sebuah kebaktian, kebangunan rohani, bludak orang yang datang. Itu tidak salah. Ada yang lain mendapat panggilan secara khusus menjadi seorang pengusaha sukses, sehingga melalui duitnya dia bisa mensponsori pekerjaan Tuhan di mana-mana, mengadakan KKR. Selain hamba Tuhan yang diundang, dia yang mengusahakan dengan berbagai macam kebutuhan untuk bisa terlaksananya sebuah kebaktian rohani besar. Tidak jarang sebuah kebaktian rohani yang besar itu memerlukan dukungan dana yang sangat kuat, dan itu dibutuhkan para pengusaha yang terpanggil untuk menjadi saluran berkat lewat kesuksesannya, keuangannya. Itu juga tidak salah. Dan karena itu banyak orang itu berdoa sungguh-sungguh, bergumul, aku pengen menjadi pengusaha yang sukses, aku pengen mendapat suara Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang sukses, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah kepadanya. Secara tidak sadari, seringkali kita lupa bahwa panggilan Tuhan secara umum juga diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Dipanggil untuk menjadi satu tubuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dipanggil secara khusus dalam dirinya untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Tadi nyanyian demi nyanyian sudah memberitahukan kepada kita bahwa karena Tuhanlah yang telah memanggil kita, telah memilih kita semua, kita ada menjadi umatnya. Itulah bagian
panggilan daripada Tuhan yang tidak boleh kita lupakan ataupun kita remehkan di dalam hidup kita. Dipanggil bukan secara khusus menjadi hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, tapi kita bisa dipakai oleh Tuhan sebagai salah satu anggota tubuh Kristus. Gambaran umat Tuhan adalah sebagai tubuh bagi Kristus. Dan dengan demikian kita dibawa kembali untuk melihat dengan satu kebenaran, dengan satu ketulusan, dengan satu kerendahan hati, bahwa setiap kita orang percaya kepada Tuhan, tidak satu pun di antara kita yang tidak terpakai olehnya, tidak dihormati olehnya, tidak diinginkan olehnya, tetapi semuanya sebagai anggota tubuh berarti. Satu kebenaran yang ada adalah karena tubuh Kristus itu terdiri dari banyak organ dari tubuh ini. Organ yang ada itu semua menggambarkan tubuh Kristus yang ada. Jemaat Tuhan menjadi banyak atau bertambah-tambah bukan karena kemauan dunia ini, tapi karena Tuhan ingin menambahkan agar anggota yang ada itu, kalau dikatakan tangan itu, Bapak Ibu, tangan kan satu ya tangan, tetapi ini apa? Bagian dari tangan. Ini bagian dari tangan. Ini bagian dari tangan. Yang dari sini ke sini bagian dari tangan. Yang di sini bagian dari tangan. Apakah boleh tangan diambil separuh jempolnya saja? Boleh? Tak gunting saya ingin oleh. Ya, nah boleh kan? Jadi kalau mau dikatakan sebagai tangan itu semua satu, tapi terdiri dari ini. Kalau ini lengan, ini apa ini? Apa Mbak jenenge? Lengan. Ya? Ini apa ini? Yang ini. Apa Pak nih? Ya, Wes boleh ana dhewe. lengan Pak dari Lengan tuh ini Pak, yang di sini lengan. Ini bukan lengan, namanya ada sendiri. Lalu yang di tengah ini apa? Epek. Telapak tangan. Ya. Dan semuanya diindahkan Tuhan, dipanggil Tuhan, ditempatkan oleh Tuhan tepat pada penggunaan daripada Tuhan. Tidak disia-siakan olehnya. Semua dipanggil sehingga kita semua yang ada sebagai jemaat Tuhan, kita dihisapkan diberi satu kebenaran itu, dipanggil olehnya, ditempatkan dimanapun kita berada. Jangan ada yang pernah merasa aku bagian yang terkecil dari tubuh ini. Meskipun terkecil itu ada gunanya. Entek-entek ini, jari kelingking, halo, ada gunanya? Kayak apa? Nguriki kuping. Dan nguriki kuping yang gede kan rasa sedeng. Semuanya ada. Dan yang lebih lagi adalah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, meskipun keadaan seperti apa, apabila bagian terkecil tubuh kita sakit, semua tubuh kita merasa sakit. Kalau di antara tubuh kita yang besar yang kecil kita terkena masalah, maka seluruh tubuh akan merasa sakit. Kalau ada di antara anggota tubuh kita yang menghadapi persoalan, maka kita yang lain pasti kita akan mengatakan jangan dipotong. Halo. Berapa waktu lalu saya baru keluar dari sebuah toko. Lalu ada truk membawa barang-barang, bagian belakangnya itu rupanya apa tuh namanya tuh, galonnya gas yang gede tuh, agak sembrono kan lihat itu. Ada 3 atau 4 galon itu tidak diikat, ada di atas
pintu belakangnya itu, yang lainnya rapat, ada galon kecil, yang 4 itu di atas. Ada seorang kakek yang naik sepeda motor, tidak banter, namanya kakek-kakek, ketek. Saya keluar dan orang itu lewat. Saya memperhatikan galon gede itu ubah-ubah, rupanya gerak. Bapak ini juga nggak memperhatikan, dia memperhatikan. Begitu karena jalannya sedikit menanjak, tiba-tiba gelontang gitu, galon itu jatuh. Namanya galon jatuh kan bunter, gelundung. Bapak ini tidak memperhatikan dan gelundung, ternyata dia ke arah bapak yang naik sepeda motor pelan-pelan itu tadi. Dan menurut dia, karena gelundung sepeda motor jalan, ditadai baik kakinya. Kakinya tidak terlalu kuat, ini gelundung keras, sepeda jalan agak keras, lalu ditaruh kaki dan sendalnya, maka kegencet antara tabung dengan gostek di kakinya. Dia berteriak, ternyata ini yang di kaki, ini 2 ini kegencet itu sudah. Hilang yang 1. Dia teriak-teriak, saya bilang, apa Pak? Dok, pikir saya dia biasa. Ternyata kakinya itu tergencet dan maksud dirijiku saya sini keting. Karena teriak-teriak. Saya berteriak, dia kesakitan, dia nyari, sadar dirijine sing situ hilang. Bukan entek-entek di kakinya, tetapi yang nomor 2. Nah, saya yang teriak di situ, lihat di situ. Sama istri saya, maaf, apa yang dulu? Saya sudah di kendaraan itu, lalu saya berhenti dan saya lihat, jendek pula hilang. Diriji pula hilang, kan sambil dipegang begitu ya. Saya nyari, apa ya saya juga jendek gitu. Putus, sudah putus masih ditangisi, pengennya supaya utuh kembali. Akhirnya saya cari. Dan saya ya dengan wes tidak gilo-giloan punya aja seperti itu, saya ambil, saya bawa orang itu, Pak, dekat puskesmas, saya antar ke puskesmas. Bablas terus, nggak tahu dia. Jadi nemu tabung, kehilangan jentik. Saya nemu aku sak jentik, saya ambil, saya bawa ke puskesmas. Pak, ini tadi gini terserah. Bapak ini sepeda motor juga jatuh di situ. Dia berteriak, belek no, kembalikan. Sudah putus, kena masalah, tetapi orang berteriak kembalikan. Suatu saat saya ketemu orang itu dan katakan, Pak, matur nuwun, driji kula mau disambung malih. Jadi di puskesmas itu rupanya gerak cepat, dibersihkan lalu ini lagi disambung, dan itu aku tidak merasa ini sakitnya karena saya tidak ada di situ. Tetapi betapa sakitnya hari itu. Selain putus yang putus kena tatapan itu tadi, lalu terputus, lalu dijahit lagi, dan sekian lama ketemu dia pamit pun balik, tetapi pitek. Intinya anggota tubuh yang ada itu begitu dihormati, begitu disayangi, begitu dihargai dalam hidupnya, dan karena penghargaan itu tidak mengendaki satupun di antara anggota tubuh Kristus itu menghadapi persoalan atau terputus hubungan dengan tubuh yang lain. Sejauh itu Tuhan memberikan pengertian kepada kita bahwa itu panggilan daripada Allah yang harus kita terima. Nggak usah mikir-mikir, ya puji Tuhan kalau dipanggil menjadi hamba Tuhan. Puji Tuhan kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi alatnya yang lebih hebat. Puji Tuhan kalau kita dipanggil oleh Tuhan menjadi petani yang sukses juga bisa. Lalu menjadi sponsor untuk pekerjaan Tuhan. Kok enggak ada amin? Amin. Puji Tuhan kalau kita diberi anak-anak yang hebat. Mungkin kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk pekerjaan Tuhan. Kita sudah tua, mungkin sudah dianggap
suaranya blero, tidak pimpin puji-pujian, tapi katakan anak-anak ada pekerjaan Tuhan di tempat ini, ayo kerjakan. Itu juga anggota tubuh Kristus yang bisa berbuat, dan itu dibutuhkan. Satu kehormatan yang tidak pernah berkurang antara kita adalah bahwa Tuhan memanggil setiap kita menjadi satu tubuh di dalam Dia. Dan untuk itu, sementara kita tahu, seharusnya kita terus hidup dalam damai sejahtera, sukacita di hadapan Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Apapun bentuknya, modelnya sebagai anggota tubuh Kristus, kita dihargai olehnya. Kita dipilih oleh, kita ditempatkan oleh Tuhan, dan tidak ada satu hal yang tidak berguna di dalam kehidupan kita. Berarti kita semua ini berguna untuk Tuhan dan kemuliaan namanya. Seberkangan satu sama lain. Engkau berguna. Bukannya berguna untuk pekerjaan Tuhan. Salaman yang kedua katakan, aku memerlukan engkau. Aku memerlukan engkau. Kalau kita anggota tubuh Kristus, saling membutuhkan, saling memerlukan. Aku perlu engkau, aku butuh engkau, aku mengasihi engkau. Apapun keadaanmu, engkau adalah bagian dari tubuh Kristus yang ada. Amin. Keadaan perjalanan boleh terjadi atas kita. Perjalanan sebagai anggota tubuh, sebagai manusia, kita bisa kemana saja. Dan firman Tuhan memberitahukan bahwa memang keamanan akan diberikan, tetapi kadang diizinkan masalah-masalah terjadi. Bila kau inginkan sesuatu terjadi, bisa enggak? Sesuatu itu bisa. Nek wong sing moro-moro anake telepon esuk-esuk, Pak, nomor rekening iki enek ora, Pak? Mulai seneng ya kalau sesuatu terjadi gitu tak? Sesuk mati. Rekening sesuk mati sesuk. Duripe, Pak, ditambahi 10.000 nanti hidup lagi. Tapi kalau misalnya pagi-pagi untuk kabar berita, Le, sapi mulai mutuku kae mati. Ya kan? Bisa tak terjadi? Bisa. Tenang saja. Tonggoni ya kasih mati rumah dia. Kan menghiburnya gitu kan? Gitu. Tapi orangnya syukur sapimu mati lah mutuku kayak gak ada kan? Kadang dulu ada lulus sampai tenang le gak apa-apa. Saiki sapi dia mati sesuk tukune pedet. Timbungan di gede dadi apik dan seterusnya. Ada kata-kata penghiburan, ada kata penguatan, manakala seorang menghadapi masalah persoalan. Tidak ada di muka bumi ini orang yang dalam satu keluarga saja gitu. Lalu menghadapi masalah tiba-tiba panjang tak dongak-dongaknya lho DP, ben ngono kuwi. Ngono ndak ada? Ada? Dan tidak ada orang yang menginginkan anggota keluarga itu mengalami masalah lalu apalagi anggota tubuh Kristus yang Tuhan berikan kepada kita itu. Dan untuknya firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan seperti ini. Ayat 1 dan seterusnya. Judul dari perikop itu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh,
ada kasih mesra dan belas kasihan. Ada yang mau ngenyang pendak ini dari ayat ini? Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Siapa sih tidak mau salah satu dari antara bagian ini? Ada yang ngenyang? Aku telu ya Tuhan, nggak usah 5. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Dari ini dalam Kristus, sebagai tubuh Kristus, kita diberi ada nasihat di situ, ada penghiburan kasih di situ, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Kasih mesra aku nggak mau Tuhan. Ada yang gitu? Semua mau mesra satu sama lain, mau terima satu sama lain. Kasih mesra artinya tidak ada batas. Apapun keadaannya aku tetap ingin mesra dengan kamu. Tidak ada penolakan apa-apa. Amin. Benar berat. Ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat kedua. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu tubuh Kristus itu sehati sepikir, satu dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini kehendak Tuhan atas kita. Sebagai anggota tubuhnya, yang kita mengacu kepada satu perbuatan di mana melalui persekutuan, melalui kebersamaan, melalui kekeluargaan kita di dalam Tuhan, menjadi satu berita yang luar biasa, membawa berita yang sangat indah, yaitu Yesus. Setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Lewat kebersamaan kita, lewat kesatuan kita, lewat kerukunan kita, lewat kebersamaan kita, lewat keterikatan kita satu sama lain, yang rukun, yang baik, yang saling menghargai, saling menghormati, saling membutuhkan satu dengan yang lain, terikat dengan satu ikatan yang luar biasa, kasih daripada Allah. Biar kasih itu mempersatukan bagian demi bagian tubuh kita. Kasih Kristus mau kita biarkan mempersatukan kita dari satu bagian dengan tubuh, satu bagian tubuh dengan bagian tubuh yang disatukannya kita olehnya. Dan tidak ada suatu apapun yang menjadi penghalang untuk kebersamaan kita. Ada yang kurang, kita coba. Dalam ayat yang lain, kita semua dipanggil untuk memperlengkapi tubuh Kristus yang ada. Sampai semua lidah mengaku, tiap lutut bertelut, Yesus Kristus adalah Tuhan,
bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kenapa? Karena jemaat Tuhan adalah tubuhnya, sementara Kristus Yesus menjadi kepala. Kita semua hidup kita, tujuan hidup kita berpusat kepada Dia. Segala yang kita perbuat, yang kita lakukan, ya, segala sesuatu yang kita rasakan, semua kita pusat hanya untuk kemuliaannya. Kemuliaan sang kepala itu. Kepala itu Yesus Kristus dan kita tubuhnya. Apapun keadaan kita, kita bagian dari tubuh Kristus. Selemah apapun bagian tubuh itu selalu akan dilindungi oleh Tuhan dan seluruh tubuh yang ada. Kalau saya perhatikan, apa ini? Ini apa? Idep. Idep nempel nih. Sing bisa ubah apa? Telapuan. Telapuan. Ada di situ. Untuk apa? Ngerget-ngergeti. Enggak. Untuk melindungi mata kita. Pengen dasar kedip melulur tok ngono. Ha iki ketok iki. Apa namanya? Telapuan ini dengan hidepe itu diketok, dibolong, jadi ben mentorong tok. Ada? Ya, Mas. Karena mata kita itu perlu perlindungan. Maka Tuhan menciptakan, loh kok ya iso-isone biyen gawe ngene dikit-dikit gitu. Kayaknya tidak ada gunanya deh ya. Tapi diminta yang tidak boleh. Ya Tuhan, sama kita. Rasanya kan apa lagi? Nah dipikir-pikirnya apa artinya ini? Tidak ada. Tapi berguna untuk melindungi mata kita. Mata yang rawan untuk menghadapi masalah-masalah. Sampai debu yang kecil pun bisa menjadi masalah di mata kita. Tapi bisa ditangkis itu, bisa dibuang itu, bisa ditendang itu, masalah itu lewat sing iso kedip-kedip ini. Luar biasa Tuhan menciptakan kita. Sesuatu yang rasanya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Tapi Tuhan membutuhkan itu untuk perlindungan tertentu. Sampai di kaki ini, kenapa kok ada belum buntur ini? Halo? Kok nggak bisa di belakang? Ayo, apa yang beda dengan binatang? Dengkul kita. Hah? Kalau sapi ini di belakang, kaki belakang. Kalau kita sukanya dua, yang depan kan jangan gitu. Sapi, ini kok yang di belakang kayak mana? Ke depan, nggak bisa ditukuk sapi sing buri ditukuk dengan buri. Nggak bisa. Tuhan menciptakan begitu sempurna. Ya sujune ada iki ya sikile loro iki bathok iki ning ngarep kabeh. Coba sing sitok nek ning buri sitok ngarep. Lakumu piye? Ya, Tuhan tidak perlu nasihat untuk itu, menempatkan tepat atas kebutuhan yang dibutuhkan dan tidak pernah salah. Tapi dene nanti dalam perjalanan menghadapi masalah, persoalan dan semuanya itu hanya karena situasi dan kondisi tidak membutuhkan tindakan untuk kita amputasi saja. Tidak. Tapi semua dibutuhkan tepat pada waktunya. Untuk kemuliaan namanya saja. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Itu panggilan yang mulia bagi kita sekalian. Makanya kalau kebaktian kita juga terus, meskipun semua ngadep ke sini, itu ingat-ingat siapa yang pagi nggak ada kebaktian? Anggota tubuh kita. Oh, Pak Ketut sendiri ini hari ini. Iyalah, nah, itu mesti ingat. Istrinya kemana? Butuh kita memerlukan. Pak Wiji, Pak Wiji ketoro hari ini enggak anu karena tukanis mulai kerja. Toroane barang-barang ada. Ada Mbak Yuliase. Tak lihat mulai minggu yang lalu enggak ada. Iya Mbak, ya.
Ingat minggu lalu saya nggak ketemu aku Mbak Yuliase. Kerasa nggak sampai sementara? Wah dia Mbak Yuliase biasanya ada di sini, sekarang nggak ada. Apa biasa aja orang ada karmu bene. Apa tuh nggak ada? Nang alioko nih, ada yang begitu? Nah, dari sini dibagi 1, 2, 3 bagian. Pengen dari sini ini toh, orang iso kok? Hah? Tuh bisa loh buat driji. Driji ini kenceng kabeh nek mlakune ngene akeh. Ndak iso gitu. Rupanya tuh ada manfaatnya. Kemarin saya melihat sebuah tayangan kalau pusing kepala, jadi ini kok ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ini sak ketok ini. Situ kok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini tok. Terus ini ya juga ini 1, 2, 3. Ini obat sakit kepala itu. Jadi ini pengwalu gininya 8, ininya 8. Terus ininya 8, ininya yang tekok 8. Beberapa kali. Jadi jenengan mulai sing tuwek-tuwek mulai gampang geringgingan barang itu, oh berarti yang ini nasi geringin mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, ini, 2, Raisa Bu. 8. Terus ininya juga gitu. Mengobati nek gampang geringgingan itu digerakkan dari sini. Nek vertigo jare nikon golek iki, otot sing gede dipijet. Pak Nana sering vertigo? Siapa yang nggak vertigo? Ditarik ke bawah. Tarik ke bawah, ditarik. Loh kok iso ya? Vertigo kan yang kene. Mumet nek karuan. Berarti di sini. Ototnya besar. Kalau gampang asam urat, saya ngeplaki ini. Sedih-sedih ini. Bicaranya petugas kesehatan. Tapi kenapa bisa ada hubungannya? Betapa dipentingkannya satu dengan yang lain. Ada hubungan yang saling dibutuhkan satu sama lain untuk mengobati ini. Obatnya ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara kita merasa kadang-kadang linu sendi kita, ya supaya orang-orang tua kadang-kadang melakukan mak degluk rasanya, obatnya di sini kita bawain. Merasa gue pedel, cuma gaya tangannya di beberapa kali. Dan kita bingung oleh tukang pijet, oleh apa. Tapi obatnya dari antara kita, kalau itu kerjasama yang baik, waktu dibutuhkan akan menjadi satu obat yang luar biasa, kemujaratan. Artinya, kalau firman Tuhan tadi memberitahukan kepada kita, hendaklah damai sejahtera Kristus tinggal di dalam hatimu. Karena kita satu dalam panggilan tubuh Tuhan. Kita mesti ada sukacita, kegembiraan waktu kita bisa hidup bersama-sama, tidak diputuskan oleh apapun dalam kehidupan kita. Bahkan bagian terakhir dari ayat itu, bersyukur. Bersyukur, saya kenal Pak Wisni, bersyukur ada Mbak Pita, bersyukur ada Bu Asmati, bersyukur ada Pak Asmati, bersyukur ada Mak Kos, bersyukur di sana ada Adu, bersyukur di sana ada Mbak Susi, bersyukur. Rasanya kayak kita tidak ada hubungan, tidak ada petong satu sama lain, tapi tetap ada. Kita Tuhan, kita bersukacita dan liputi dengan damai daripada Tuhan, karena setiap orang, setiap anggota yang terpanggil menjadi satu tubuh, kita utuh ada dan ditambahkan. Lu lihat ditambah, terus kan ini Pak anggota tubuhnya sudah lengkap. Halo,
Kalau jiwa baru nanti ditambahkan, kita anggota tubuh Kristus selengkap. Kalau ada orang baru kayak nanti, apa tangannya ini kayak jalu. Enggak. Di dalamnya ini selain ada 3 ros, masih ada syarat-syarat yang ada belum kita sebut. Mungkin belum ada, tapi sudah ada di sini. Masih kita bisa petani mana bagian-bagian yang harus disebut di dalam Tuhan. Tuhan maha baik dan menolong kepada kita semua. Dan jangan pernah berpikir aku pengen jadi hamba Tuhan, kalau jadi hamba Tuhan begini begitu. Kalau hamba Tuhan panggilan secara pribadi, itu adalah secara pribadi juga dia akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Tapi kalau secara tubuh Kristus, maka secara keseluruhan kita ini dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bayangkan, satu orang dipanggil hamba Tuhan, dia yang dipakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Pribadi memberkati sekian banyak dan seterusnya. Daniel, betapa luar biasanya. Kalau kita yang banyak ini merasa kita dipanggil, kita bergerak bersama-sama, bersatu, kita akan lebih mudah menjangkau yang lain. Pada waktu kita aktifkan semua tepat pada sasaran, pada waktunya. Waktu daripada Tuhan. Oh, Tuhan pakai Pak Kedut, oh di sana. Tuhan pakai Pak Kayong di sana, Tuhan pakai si A, si B, akan lebih mudah menjangkau, menjadi berkat bagi dunia sekeliling kita. Biar Roh Kudus tolong kita semua. Kita jangan hanya berpikir, wah itu pengen jadi pengusaha yang baik, jadi petani yang baik, yang sukses, jadi sumber dana yang sukses, dan seterusnya. Tapi jadilah anggota tubuh Kristus yang dibutuhkan kapan saja, dan kita siap dipakai olehnya menjadi alat kemuliaannya. Saya tadi memikir-mikir satu pujian yang ingin saya nyanyikan sebelum kita berdoa, dan berdoa untuk para saudara kita yang berulang tahun. Untuk lari aku tadi. Tadi Pak Yemi kita dipilih. Tadi malam tak pesannya apa Pak? Satu. Kita dipilih. Kita dipilih. Lagu tadi apa? Yang bisa dimedley dengan apa ya? Lagunya Sukacita. Aduh, mulai rambut terus sih. Enggak dicatat ya, begitulah. Kita berdiri bersama-sama, kita nyanyi satu pujian yang ada. Tadi mau saya buat untuk nyanyi bersama lalu medley, tapi kok lali saja judulnya. Hanya 4 baris. Lain-lain. Ada hubungannya dengan bangkit, panggil. 4 kalimat cuma. Nah, lagunya tuh yang 4 kalimat. Kita dipilih. Aduh. Bila namaku dipanggil. Oh iya. Kayak yang paling eling-eling. Apa tuh lagunya? Ada. Apa tuh? Hari Minggu. Oke, kita dipilih aja, kita nyanyikan. Kita dipilih. Kita dipilih oleh tangan Tuhan. Kita dipilih oleh Jadi umatnya,
kita nyanyi dulu yang sini, kita dipilih. Setelah masuk di refnya, kita laga mulia. Di sini baru kita dipilih. Maksud saya begitu. Ya, kita nyanyikan. Nyanyi. Jadi Mbak Ati, tolong naik sedikit boleh. Mbak Ati ikut yang di sini. Lalu Pak Min ikut ke sana. Maksudnya nanti kita nyanyi waktu kita dipilih sampai terimalah kemuliaan, baru di sini kita dipilih ya. Amin. Kita dipilih. Tapi tidak apa-apa, puji Tuhan, Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kita berdoa, dan untuk itu saya undang Bapak Nanang yang berulang tahun pada tanggal 5 bulan 4, Ibu Ernawati tanggal 12 bulan 4, Bapak Yoris Subandi tanggal 22 bulan 4, Saudari Hergia tanggal 29 bulan 4. Syukur kepada Bapa di surga. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, di mana firman berkata sekalian kami telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Itu bukan isapan jempol belaka, tapi kami dinyatakan oleh Tuhan bahwa kami adalah satu anggota tubuh Kristus, satu kesatuan yang Bapa telah ciptakan di tengah-tengah kami. Rencana-Mu tidak pernah gagal. Oleh karena itu Bapa, biar firman Tuhan menjadi penguat bagi kami sekaliannya, bahwa di antara kami tidak ada satupun yang tidak dibutuhkan. Semua dihormati, semuanya dihargai, semuanya dibutuhkan, semuanya diikat menjadi satu kebutuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu kami bersyukur kepada Tuhan, karena kami semua menjadi bagian dari tubuh Tuhan yang ada di Immanuel Tambarjo ini. Amin. Terima kasih. Di pagi hari ini beberapa hamba-Mu merasakan kasih setia anugerah Tuhan. Di mana di bulan April ini Tuhan, ada Pak Nanang, ada Ibu Ermawati, ada Pak Yohanes Subandi, ada anak Helgia yang merayakan ulang tahun mereka
di tengah-tengah sukacita yang ada. Bapa dalam surga, saat ini hamba mengangkat tangan di hadapan-Mu, berdoa secara khusus kepada Pak Nanang yang merayakan ulang tahun mereka di bulan ini. Bapa, mari Tuhan, Engkau yang punya rencana khusus atas hamba-Mu di hari ulang tahun ini. Engkau memberikan sukacita kemenangan dan memakai secara luar biasa untuknya dan segala apa yang jadi penderitaannya, apa yang jadi masalah yang saat ini dihadapi Tuhan. Engkau sumber segala sesuatu. Amin. Sebagai anggota tubuh Kristus atasnya, kami berdoa mohon damai sejahtera Tuhan akan mengaruniakan kepadanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hingga mengalahkan semua persoalan masalah yang akan membuat damai sejahtera itu. Bapak, kami berdoa untuk Pak Nana. Saat ini Tuhan merayakan ulang tahunnya di tanggal 12. Hamba serahkan hamba-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu, Bapa yang kudus. Engkau yang telah menambah-nambahkan usia, berkat pemeliharaan Allah nyata baginya. Dan selanjutnya kami serahkan kekuatan, kesehatan, pemakaian Tuhan secara sungguh atasnya. Dia menjadi berkat secara khusus menikmati hari-hari dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Dan seluruh anggota keluarga kami serahkan suaminya, biar melalui hidup Mbak Nana akan diubah menjadi orang yang setia kepada Tuhan, ditarik, dihisapkan menjadi anggota tubuh Kristus di tempat ini. Pak Subandi juga Tuhan berkati secara khusus. Lalu tanggal 22 yang lalu merayakan ulang tahunnya, kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat anugerah sukacita-Mu atasnya Bapa di surga. Hamba serahkan, kalau selama ini Tuhan sudah pelihara, Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah pulihkan, Tuhan akan terus tolong hamba-Mu agar dalam masa yang akan datang berkat Allah selalu dilimpahkan atasnya. Demikian juga untuk anak Elkia. Hamba serahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah tumbuh kembangkan anak kecil ini menjadi remaja yang baik. Tuhan mencintai, Tuhan menolong, memberkati, dan akan menolong kepada dia. Tuhan berikan hikmat akal budi menjadi anak yang bertumbuh, berkembang, dan menjadi alat yang berguna. Berkati kedua orang tuanya menjadi alat untuk memeliharanya, membesarkannya, membawa anak-Mu semakin hari semakin takut akan Tuhan. Dia ulang tahun Tuhan berkati secara khusus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami ucap syukur atas semuanya. Sekali lagi, kami umat-Mu bersukacita karena kami dipersatukan dalam tubuh Kristus. Bukan karena kehendak kami sendiri, tapi karena kehendak Allah yang telah memanggil satu persatu anak-anak-Mu itu hadir. Tuhan perhatikan, Tuhan cari, Tuhan berkati, Tuhan mampukan, ingatkan mereka untuk beribadah bersama dengan kami di hari-hari mendatang. Kami bersyukur sekali lagi, biar firman-Mu tertanam atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat. Happy birthday to you.